wolak-walikin hidup. Jadi hidup saya itu diawali dari ya sulit ya sob. Saya dulu dari kampung, dari desa, sampai usia saat ini ya banyak hal yang gagal. Menurut saya banyak kegagalan yang saya lewati dan saya sendiri cenderung ya belum mampu apa-apa lah gitu ya. Mimpi-mimpi saya segala macam gitu tuh masih jauh dari kata-kata oke lah. Bukan berarti saya nggak bersyukur ya teman-teman. Ya alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesehatan, keluarga yang bahagia, keluarga yang ya lengkap gitu. Itu luar biasa. Tetapi dalam sisi pencapaian menurut saya ini masih jauh dari kata bagus lah gitu. Contoh ya saya dulu bermimpi punya kendaraan mobil ya dulu ya. Mimpi boleh dan tercapai gitu. Tapi ternyata jalan saya menurut saya nggak pas. Saya harus nyicil, saya kredit segala macam. Dan ujung-ujungnya saya pilih, udahlah saya lepas aja gitu. Karena ternyata itu bebannya dahsyat. Pertama itu, kedua saya kan sekarang ini udah ya di rumah mulu lah gitu. Aktivitasnya jarang keluar seperti zaman dulu ngantor yang pakai mobil itu nyaman kalau harus kerja jauh dan pakai mobil gitu. Dan akhirnya satu titik saya pas waktu itu titik utang saya tinggi banget dan saya lagi resign kerja nggak punya pemasukan. Kalau dipaksa sih bisa, tapi menurut saya itu udah nggak logis banget. Akhirnya saya lepas dan saya lepas rugi jatuhnya ya. Kalau dibilang rugi karena saya belinya habis berapa waktu itu DP aja 30 juta plus nyicilnya udah mungkin habis 40 sampai 60 juta. Saya jual, saya untungnya masih baru kembali duit itu 17 juta gitu. Secara kalkulasi saya rugi, tapi satu sisi saya mental saya sehat karena saya nggak harus mikirin hutang dari nyicil mobil. Itu pertama. Terus kedua, apakah saya nggak bermimpi punya mobil lagi? Punya. Bahkan saya nabung ya, nyicil sedikit-sedikit gitu. Tapi yang dalam kepala saya adalah harus cash. Dan yang terjadi apa? Saya udah terkumpul segala macam, uangnya kegeser untuk bayar rumah. Ya, jadi ya kadang gitu kita punya mimpi, punya cita-cita, tapi tetap yang menentukan Allah SWT. Nah, kayak pencapaian gitu, apakah itu satu pencapaian atau kegagalan gitu ya? Saya punya mimpi Z, A gitu, terus ternyata malah kegeser ke B. Ya kayak gitu. Terus kedua, kok saya merasa ya ilmu saya itu masih kacau ya, masih jauh lah gitu. Sampai usia segini, kemampuan saya begini-begini aja. Padahal kan percepatan saya untuk belajar itu ya lambat itu. Makin kesini kok makin loyo ya, makin lemah gitu. Kalau jenengan gimana teman-teman? Iya. Contoh misalkan saya kan memasuki dunia periklanan ya. Dari Facebook Ads gitu ya untuk gimana menjual. Tapi entah kenapa ya. Saya dalam-dalam kok, lah kok turun penjualan. Saya udah ketemu padahal udah murah, udah ini. Tapi turun penjualan. Bahkan lead saja berkurang. Apakah ini ternyata ada yang dibilang resesi di 2023? Walau alam gitu. Karena saya ulah-kulik harganya murah. Tapi pembelinya remuk. Nah, apakah ini proses saya untuk disuruh belajar kembali sama Allah ya walau alam gitu. Tapi jalanin aja terus saya istiqomah walaupun kadang-kadang ya malas sih metu gitu. Malas sih metu. Terus apa meneh ya? Ibadah yo anget-angetan. Saya mimpi untuk istiqomah untuk bisa berjamaah sholat di masjid. Terus sholat malam. Tapi sekali yuk saya entah beberapa ini sekarang melehoi juga. Pada saat badan loyo ya udah saya di rumah aja sholat gitu. Terus malam nih yang suka kacau nih, saya biasanya bangun jam 3 gitu. Tiba-tiba jam 4 yang udah mepet waktu subuh. Jadi nggak bisa melakukan sholat malam gitu. Wah ini parah ini. Ya itulah, itu yang terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari ya teman-teman. Ya saya cerita begini bukan untuk apa ya, untuk motivasi diri sendiri lah. Tetap dengerin lagi video kayak gini, tonton lagi guys. Jadi kalau ada bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah gitu. Tapi intinya saya share video salah satunya apa, untuk saya nanti saya tonton, saya dengerin, saya ngomong apa ya gitu. Terus ya salah satu yang saya impikan ya mempertumbuhkan Wondes lah. Wondes ini bertumbuh, bisa menghasilkan terbaik untuk bisa membantu keluarga, bisa membagikan anak dan istri. Istri saya ini termasuk yang justru saya sedih saat ini. Kalau lagi penjualan lagi drop ini, saya juga nggak bisa memberikan yang lebih ya. Ya paling untuk keseharian lah, jatah untuk sehari-hari. Tapi untuk ya supaya dia lebih baik gitu, misalnya perawatan segala macem itu jadi kendor gitu. Jadi kelihatan ya Allah, kelihatan istri saya kalau ya loyo gitu. Ya walaupun dia nggak minta gitu, tapi jujur saya wah someday kita pengen ajakin aja. Kemarin kita sebenarnya saya nyisihin dikit-dikit, tapi ya kalau kondisi begini ketarik lagi gitu. Ya kayak kemarin saya bisa ajak ke Bandung gitu ya. Itu udah happy beliau. Ya namanya orang ya,
bete juga tiap hari di rumah gitu. Someday pengen aku ya pengen kejutan lah. Mimpinya kalau bisa seperti saya mimpikan, seperti cita-citakan yang ada saya tata di tembok sana itu ya saya pengen punya mobil camper van gitu. Kenapa camper van? Saya pengen keliling Indonesia bahkan dunia. Plus sambil lagi ini ngonten, terus saya nyari teman, nyari bisnis baru gitu, mengembangkan bisnis yang saya jalani, tapi dengan cara saya belajar bertemu orang dimanapun, saya di sana terus belajar lagi gitu. Semoga dengan usia yang sudah limited edition gitu, walau alam sampai kapan, itu bisa tercapai. Salah satunya adalah niatnya adalah untuk membahagiakan istri, anak, dan juga mimpi orang tua ya, bisa mengajak beliau-beliau ini untuk minimal adalah bisa umroh dan haji. Itu yang semoga jadi bekal nanti kelak di sana gitu ya. Semoga dimampukan selagi mereka masih ada. Ini yang terada dalam pikiran saya dan segera melunasi ini salah satunya rumah. Termasuk beban juga pikirannya kalau rumah ini ya, walau alam itu kan itunya Allah ya, tapi ya tetap jadi yang ada dalam pikiran kepala gitu. Terus ya pingin ini kalau bisa lebaran ini plannya bisa pulang ke rumah, tapi walau alam kalau kondisinya memungkinkan dan budgetnya masuk, insya Allah saya akan pulang supaya lebaran bisa kumpul emak bapak di kampung gitu. Itu salah satu dream saya yang pendek ini. Dan yang pasti gimana caranya ngulik-ngulik supaya penjualan tetap bisa meroket. Nah itu teman-teman, dan ya walau alam lah. Jadi ngomong gak jelas begini ya. Ya gitu deh sobat-sobatku. Aku mau juga kadang-kadang ya berpikir, tapi satu ini ya ya membuka kesempatan orang. Saya pengen loh memberikan yang terbaik buat anak buah gitu. Bisa memberikan gaji yang lebih dari yang didambakan. Ya misalkan kalau standarnya Jakarta itu 4,8, saat ini saya belum mampu memberikan gaji untuk ke mereka itu UMR lah gitu ya. Saya belum mampu, saya masih di bawah UMR untuk memberikan tim. Nah itu cuma memberikan mimpi supaya oh ya Allah, semoga saya ingin banget memberikan gaji untuk UMR ke teman-teman saya, gitu, tim saya gitu. Tetapi kalau penjualan saya belum mampu ya piye gitu. Nah ini, makanya salah satu mimpi saya adalah memberikan gaji terbaik ke tim Wondes. Itu yang jadi cita-cita nun jauh dalam hati saya, dan kapan waktunya walau alam. Saya menyesuaikan pada saat jualannya bagus, ya saya semoga istiqomah dan kata-kata saya ini jadi nyata gitu. Bukan cuma gincu bibir semata. Bukan hanya sekedar mimpi dan dream dan cita-cita. Itu sih. Terus mimpi juga Wondes ini punya tempat sendiri, kantor yang proper lah bahasanya ya. Dapur yang standarnya udah, bagaimana tim juga kerjanya udah standarisasi, pakai seragam khusus, rapi, nggak ngawur, nggak pakai baju sekenanya gitu. Terus dapurnya standar. Nah saat ini kan kita masih ngontrak tempat orang gitu, jadi kita mau rubah itu juga belum mampu guys. Tool kita juga kurang, budget kita kurang, tapi bagi saya bukan ini suatu hal untuk dikeluhkan. Oh iya, saya sadar diri bahwa itu ada kekurangan, tapi tetap bermimpi, bercita-cita supaya lakukan terbaik gitu. Jadi mimpi kalau dilihat orang-orang di luaran sana gitu, ada restoran yang standarnya udah bagus, wah Wondes insya Allah bisa kok. Dan saya nggak tahu loh, ini saya kok bisa terjun di dunia perkulineran ini. Karena saya sendiri jujur basic studinya kan sangat different ya. Saya dulu di hotel, di SMA perhotelan ya arahnya jadi housekeeping, jadi pelayan restoran gitu. Nggak pernah diarahkan memiliki restoran. Tidak pernah diarahkan untuk memiliki sebuah hotel gitu. Tapi walau alam, saya malah terjun ke sini gitu. Pertama memang karena saya suka ya. Suka pertama tuh apa? Saya nggak mau selalu jadi orang gajian. Saya pengen menggaji orang, pengen bermanfaat lebih luas lagi. Itu sebenarnya yang melatar belakangi saya untuk bisa sampai titik ini. Jadi walau alam, saya kok bisa tercapai ya kegilaan angan-angan saya untuk saya bisa berdiri. Tapi pada saat udah sendiri, tantangannya memang ya begini luar biasa ya. Pada saat perasaan udah bagus, udah keren, ya kita udah smooth terus bertumbuh, des, megap-megap lagi. Jadi teman-teman yang mau jadi wirausaha, benar-benar mental harus kuat teman-teman. Dan jangan tergoda kalau ada uang segala macam langsung satset yang sudah, tapi dahulukan untuk invest mempertumbuhkan itu dulu bisnis kita.
makan seperlunya, gaya seperlunya, jangan berlebih. Yang lebih-lebih adalah bertumbuhkan bisnisnya sampai benar-benar dahsyat. Gitu. Kalau enggak, wah kita tumbang. Oke lah, ini kayaknya sudah mentok, otak saya mau ngomong apa bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.